Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Helo Elektronik, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara ngelas ya, cara ngelas evaporator. Di sini saya punya evaporator kulkas Polytron ya itu. Nah itu di sini tertusuk ya ini. Mana ya ini? Nah ini dia tertusuk pisau sehingga menyebabkan kulkas ini tidak dingin karena freonnya bocor gitu teman-teman ya. Nah ini, nah cara pertama tadi lupa nggak saya video. Jadi untuk cara awalnya teman-teman paling enak tuh dilepas dulu sebelum teman-teman nambal ini ya, atau ngelas si yang bocor ini. Sebaiknya teman-teman lepas dulu si evaporator ini dari kulkasnya itu ya. Nah tapi paling efektif atau paling bagus teman-teman menggunakan las blender seperti ini. Nah ini ya las blender. Tujuannya apa? Karena pakai las blender dia apinya besar, terus titiknya kecil, api titiknya itu kecil, sehingga daya panasnya itu cepat kalau pas mau ngelepas ini ya, ini 1, 2 ini. Nah itu cepat panas sehingga bahan kulkas yang bahannya itu dari plastik itu nggak mudah kebakar. Kalau teman-teman pakai yang gas tangan itu ya, portable itu di sini tuh lelehnya lama sehingga akan menyebabkan kulkas itu bisa kebakar gitu ya. Jadi paling enak pakai las portable itu cepat. Jadi ini cepat lepasnya, pipa yang di sini dan kapiler yang di sini juga cepat lepas. Nah setelah sudah lepas seperti ini, kemudian yang langkah berikutnya teman-teman yang di sini tadi dapat pipa kapiler ya, itu udah lepas. Kemudian teman-teman sambung pentil seperti ini supaya nantinya bisa kita dorong angin dulu untuk membersihkan oli-oli. Nah ini kan oli nih. Nah ini oli ya, oli. Nah ini bekasnya tadi oli ya, ini oli. Nah oli-oli ini bisa bersih ya, bisa bersih dulu sebelum kita las di bagian sini. Nah ini ya, sebelum kita las di bagian sini. Tujuannya apa? Kalau oli ini masih di sini nggak kita bersihkan dulu atau nggak kita dorong dulu dengan angin, belum bersih kondisinya di dalam, nanti oli akan mengarah ke sini semua. Nah sehingga kita akan kesusahan di saat pas kita mau mengelas di posisi yang tertusuk ini. Jadi di saat pas contoh ini nggak dibersihkan, langsung kita las di sini gitu ya, ini nanti oli akan ke sini semua, ke titik panas yang ke sini ya. Jadi bahan aluminium yang bahan las aluminium yang akan kita tempelkan ke sini tuh susah teman-teman karena ada oli yang ke sini, sehingga akan lebih efektif jika teman-teman nanti akan bersihkan ini dulu, dibersihkan olinya dulu yang di sini dengan cara, nah ini ya, kita sambung pakai angin atau pakai kompresor seperti ini. Nah ini ya, pakai kompresor, terus kita dorong angin. Kalau perlu kita masukkan metil ya, metil bisa, atau ini ya, thinner. Nah thinner seperti ini tadi sudah saya masukkan, tinggal dituangkan ke sini, posisinya seperti ini ya. Nah seperti ini, terus kita tuangkan ke dalamnya sini. Nah ini ya, ini kita tuang di sini di posisi pentilnya ini, kita masukkan kira-kira secukupnya. Nah setelah itu baru kita dorong teman-teman, kita dorong pakai angin dengan menggunakan kompresor seperti ini. Ini kita sambung ke sini, terus kita dorong. Lah nanti keluarnya akan di sini, keluarnya si thinner tadi campur oli akan keluar di sini. Nah setelah sudah bersih, nah sekarang baru kita bersihkan. Ini ya, ini akan saya bersihkan dulu. Ini kan olinya udah bersih nih teman-teman. Kalau olinya udah bersih, udah nggak ada oli, nah sekarang tinggal kita bersihkan bagian yang akan kita las. Ini kita kerok dulu dengan menggunakan cutter, kita kerok sampai bersih, sampai kelihatan aluminiumnya ya. Nah caranya pakai cutter ini ya teman-teman, pakai cutter, kemudian kita kerok seperti ini, kita bersihkan sampai bersih supaya catnya ini tujuannya supaya hilang teman-teman sebelum kita lakukan pengelasan ya.
Oke, sekarang saya bersihkan dulu supaya videonya tidak terlalu panjang. Nanti saya lihatkan hasil setelah saya kerok ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah saya bersihkan ya. Nah ini jadinya mana ya? Nah ini. Nah ini yang sudah saya bersihkan, jadinya mengkilap seperti ini ya. Udah bersih, mana ya? Ini. Nah setelah sudah kita kerok pakai cutter, sudah bersih seperti ini, barulah sekarang kita siapkan alat bahan lasnya ya. Sekarang kita tinggal las di titik sini ya. Ini kita las dulu supaya yang bolong itu atau yang berlubang itu bisa tertutup. Bentar, saya siapkan dulu untuk alatnya. Oke, jadi alat yang dibutuhkan teman-teman di sini pakan ini ya, pakan aluminium. Pakan aluminium satu seperti ini. Kemudian sama las blender. Nah las blendernya seperti ini ya. Nah ini nanti untuk apinya jangan terlalu kencang tapi jangan terlalu pelan, jadi apinya itu sedang aja. Sekarang baru kita proses ke pengelasan ya. Oke, sekarang kita las dulu. Sebelum kita tempelkan kita panasi dulu ya. Kita panasi begini sampai dia benar-benar panas. Kalau sudah agak panas baru kita tempelkan si bahannya ini ya, apa sih makanannya ini ya. Oke, jadi caranya seperti itu teman-teman. Setelah sudah seperti ini baru kita kasih air. Nah ini kita kasih air supaya panasnya hilang. Jadi yang bocor ini cuma satu titik aja teman-teman. Oke, ini untuk hasilnya ya, seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Nah ini ya. Nah ini tengahnya ini walaupun seperti ini tapi dia nggak berlubang ya. Dia cuma kayak penyok legok aja gitu ya. Tapi aman ini. Nah ini ya. Ini nggak apa-apa. Nanti bisa kita tes dengan menggunakan apa namanya angin ya. Kita coba pakai angin baru kita kasih busa ya. Caranya seperti itu. Nah ini ya. Coba kita kasih angin dulu. Oke, sekarang saya nyalakan anginnya teman-teman. Nah ini posisi angin sudah saya nyalakan ya. Nah, ini posisi anginnya udah keluar dari sini. Caranya tinggal kita tutup ini ya. Ini kita tutup. Apakah masih ada angin yang keluar dari sini atau enggak ya. Nah ini ya. Oke, untuk membuktikan kita kasih sabun aja teman-teman. Kita kasih sabun uap ini ya, busa kita kasih busa sabun. Oke teman-teman, jadi ini saya ambilkan sunlight ya. Kita kasih busa sabun
seperti ini. Nah ini ya, supaya kita ketahuan apakah masih ada kebocoran atau enggak, nanti kelihatan dari sini. Oke, sekarang kita coba nyalain anginnya ya. Nah ini anginnya sudah saya nyalakan. Kita tutup teman-teman. Nah ini ya, bisa dilihat tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya busa sabun yang melembung ya. Artinya ini udah aman teman-teman. Tuh, ini enggak ada. Jadi kalau seumpamanya ini ada bocor, ini caranya seperti ini teman-teman, biar teman-teman lihat ya. Jadi yang di sini tadi ini kita tutup dengan tangan, kita tutup seperti ini. Nah ini kita tutup. Nah setelah kita tutup, di sini kita lihat. Nah ini ya. Nah ini kita lihat. Nah ini coba lihat. Nah ini kita lihat ya. Nih. Nah udah nggak ada ya, artinya udah aman, pengelasan kita sudah nggak ada yang bocor. Nah ini ya, aman ya, sudah nggak ada yang bocor sama sekali. Kalau di sini ada yang bocor, pasti walaupun sekecil apapun bocornya teman-teman, walaupun bocornya kecil, di sini pasti busa sabunnya itu pasti akan ini ya, gelembung ya, akan berbentuk seperti balon ya. Tetapi untuk di sini ini aman teman-teman. Nah ini kan saya tutup nih, lubang yang tadi saya tutup pipanya. Nah ini udah nggak ada ya. Nah ini udah nggak ada. Tuh, udah nggak ada ya. Nih saya tutup lagi, nggak ada kebocoran ya di sini, sudah aman. Oke, jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Nah setelah sudah seperti ini teman-teman, ini tinggal kita ulangi lagi. Kita masukkan thinner ya, tinggal kita masukkan thinner. Setelah kita masukkan thinner, baru kita keluarkan thinnernya dari sini supaya benar-benar bersih. Setelah bersih baru kita pasang lagi di kulkas itu. Jadi caranya seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau saya pribadi lebih efektif kalau si evap ini kalau kita servis ya, kalau kita servis kulkas, evap ini lebih efektif kalau kita ini ya, kita lepas seperti ini. Jadi benar-benar total ya, bersihnya tuh total, daripada kita ngerjakan posisinya di kulkasnya sana ya. Nah itu di kulkasnya sana, kalau kita kerjakan di sana itu nggak maksimal, karena oli-oli yang ngendap di dalamnya sini itu nggak bisa ngalir keluar semua. Tapi kalau gini kan bisa kita bolak-balik seperti ini, bisa kita bolak-balik sehingga olinya yang ada di dalam ini bisa keluar semua, bisa bersih. Itu keuntungannya, itu lebih enak. Nah setelah udah bersih semua, sudah kita las, nah barulah kita pasang ke sana. Insya Allah udah jadi, udah bersih, sudah jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video cara bagaimana mengelas sebuah evaporator kulkas. Caranya seperti tadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.